Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Saya ulangi, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Napa kok kula ulangi? Lantaran kata baginda Nabi itu orang yang paling kikir, orang yang paling pelit. Apabila disebutkan namaku tapi orang itu tetap mingkem ndak bersolawat, itu orang paling kikir kata baginda Nabi. Makanya jangan kikir-kikir ibu-ibu, bapak-bapak, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Negeri Tarik. Nggak usah dikasih tambahan ya, Tarik bro gitu, nggak usah, Tarik. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, segenap staf, dan juga bapak-bapak, ibu guru beserta keluarga. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita semuanya di satu majelis yang insya Allah kita tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini bagi saya pribadi merupakan satu kehormatan dan juga menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa bisa berada di tengah-tengah panjenengan. Kenapa? Karena saya teringat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari para sahabat sedang berkumpul bersama beliau. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasil afdol? Manusia seperti apa ya Rasulullah yang termasuk tergolong manusia yang afdol, manusia yang utama?" Artinya kalau manusia itu tergolong manusia yang utama, berarti mempunyai keutamaan di sisi Allah. Ditanya seperti itu, maka baginda Nabi menjawab, yang dimaksud dengan manusia yang afdol, yang mempunyai keutamaan itu adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamaha, yaitu orang yang mau mempelajari Al-Qur'an sekaligus kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, Al-Qur'an di sini bukan hanya diartikan sebagai kitab suci kaum muslimin, tetapi juga bisa diartikan sebagai ilmu. Berarti dari sabda baginda Nabi tadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka yang termasuk orang yang mempunyai kedudukan yang utama di sisi Allah itu adalah seseorang yang mau mempelajari satu ilmu yang bisa bermanfaat untuk dirinya, kemudian ilmu itu disampaikan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Nah, dari sabda itulah maka saya katakan saya bahagia bersama panjenengan siang hari ini. Saya merasa terhormat karena saya berada di antara hamba-hamba Allah yang afdol, yang mempunyai keutamaan di sisi Allah. Karena apa? Panjenengan telah mempelajari satu ilmu sesuai dengan bidang panjenengan masing-masing, kemudian panjenengan mengajarkan kepada orang lain, yang dari ilmu itu panjenengan berhasil mencetak generasi-generasi muda Islam yang jempolan. Ini luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang di hadapan saya ini yakin termasuk orang-orang yang afdol kata Rasulullah? Yakin apa enggak? Yakin.
Loh harus yakin. Niku sing bejo Rasulullah sanes kula cuma nyampeaken. Yakin apa ndak? Yakin. Yakin. Maka dari itu bersyukurlah panjenengan diberikan kesempatan oleh Allah sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Bersyukurlah dan berbanggalah. Ojo dadi guru saiki aduh nyesel. Lantaran apa biyen aku kepengin dadi pengusaha. Lah kok saiki tibone dadi guru. Lo salah. Justru panjenengan ini termasuk manusia-manusia yang afdol di sisi Allah. Amin, amin. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur sebagai seorang guru, maka laksanakan mendidik dengan ikhlas dan tanggung jawab. Loh, eman loh, sudah dijadikan oleh Allah manusia afdol, lah kok wae ngajar sering izine. Biyen sik dadi GTT wajib. Setengah itu wis teko. Tukang kebune sik kait nyapu-nyapu wis teko, GTT. Begitu PNS, waduh. Bayar PLN izin. Ngeterno anak sunat izin. Ya? Aduh, tonggo sunatan izin terus. Kalau di total setahun tuh 30 hari izinnya. Ngono sih njaluk cuti meneh, Masya Allah. Ya, nah ini. Nah, ayolah hadirin rahimakumullah, siang hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan itu membawa manfaat untuk saya dan untuk panjenengan dan keluarga. Amin. Tapi oleh ibu kepala sekolah saya sudah dibatasi. Karena dibatasi, jadi yang saya sampaikan ini cuma terhitung 1 SKS. Sebetulnya mau nyampaikan 4 SKS saya, tapi sudah dibatasi ya, 1 SKS saja sudah kalau begitu ya. Nah, ayolah hadirin rahimakumullah, karena saya di depan, di hadapan beliau-beliau para kaum intelektual, akademisi, maka saya mencoba apa yang saya sampaikan ini juga dengan bahasa intelektual. Beda kalau saya ceramah di masyarakat, beda dengan di panjenengan. Bagaimana bedanya? Maka saya kasih judul. Kalau udah tak kasih judul nggak masuk sama guru bahasa Indonesia nanti. Maka saya kasih judul apa yang saya sampaikan ini, menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Purun kepingin apa mboten menjadi manusia yang dicintai oleh Allah? Pengen. Iya. Kenapa kok enggak kepingin jadi manusia yang dicintai oleh manusia? Sementara. Kalau disuruh milih yang mana? Menjadi manusia yang dicintai oleh Allah atau menjadi manusia yang dicintai oleh manusia? Dicintai Allah. Alasannya apa? Masuk surga. Ya. Kalau cita-citanya itu, Pak, berarti itu cita-citanya anak yang baru lulus SMP. Kalau hidup kita itu yang kita jadikan tujuan itu surga, maka itu cita-citanya anak yang baru lulus SMP atau SMA. Loh kok begitu? Panjenengan sekarang sholat hanya karena ingin surga, karena takut masuk neraka. Seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apa kira-kira panjenengan tetap sholat? Enggak sholat. Enggak. Jadi apa? Loh kalau orang masih umur 20 tahun kait ibadah ora apa-apa, nggih. Ayo Mas sholat. Lho napa awakmu lek gak sholat nyemplung neraka. Lek awakmu sholat oleh surga gak apa-apa 20 tahun, Bu. Lah nek awak dhewe umur 50 swidak. Lah kok sik ngomong surga neraka, ya Allah. Artinya tidak ada peningkatan. Loh terus bagaimana? Maka carilah ridho Allah, itu yang paling penting. Sehingga menjadi manusia yang dicintai oleh Allah itu jauh lebih penting dibandingkan menjadi manusia yang dicintai oleh manusia. Loh kenapa begitu? Baginda Nabi menyampaikan di dalam satu hadis beliau, Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba abdan, apabila Allah itu mencintai seorang hamba,
Misalkan contohnya Pak Joko, misalkan gitu ya. Ada yang namanya Pak Joko sini? Tidak ada. Nah, misalkan hambanya Allah itu yang dicintai oleh Allah namanya Pak Joko, maka idza ahabba abadan, pada saat Allah cinta kepada Joko ini tadi, tsumma yunadi Jibril, maka kemudian Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril ke sini. Maka Allah kemudian menyampaikan, ya Jibril, inni uhibbu fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku yang namanya Joko itu, maka aku perintahkan kepadamu Jibril, kamu juga harus mencintai dia. Malaikat itu tipikalnya itu kepada Allah itu sami'na wa ata'na, apa sering banggil? Sami'na wa ata'na, malaikat. Lek sing sering banggil kan kula kanjeng panjenengan. Sami'na wa ata'na. Maka Jibril juga mencintai hamba Allah yang bernama Joko tadi. Kemudian setelah itu, maka Jibril kemudian fayunadi ahlus sama, maka malaikat Jibril memanggil para penduduk yang ada di langit. Siapa itu? Para malaikat-malaikat, karena Jibril adalah pemimpinnya malaikat. Maka Jibril mengatakan kepada malaikat-malaikat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, malaikat-malaikatnya Allah, sesungguhnya Allah telah mencintai hambanya yang bernama Joko. Oleh karena itu, cintailah dia. Maka semua penduduk langit, ayyuhal hadirun rahimakumullah, juga mencintai si Pak Joko ini tadi. Apakah kemudian berhenti di situ? Tidak. Maka setelah itu malaikat tsumma yudha'u lahul qabul, maka kemudian malaikat memasukkan di hati para manusia apa itu? Rasa cinta kasih kepada Pak Joko ini tadi, sehingga kehadiran Joko dimanapun diterima oleh masyarakat, dicinta oleh masyarakat, disayang oleh masyarakat. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kalau kita mencari kecintaan Allah, kemudian itu kita dapatkan, maka kita tidak usah mikir orang lain, tidak usah mikir apakah manusia yang lain cinta kepada kita. Karena apa? Allah yang memasukkan rasa cinta di hati manusia yang lain untuk mencintai kita. Nah, inilah ayyuhal hadirun rahimakumullah, judul pada siang hari ini, dicintai Allah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kiat. Jadi saya siang hari ini mau memberikan kiat, parameter-parameter apa sih sehingga kita ini bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Kalau 4 SKS parameternya saya berikan ada 12, tapi karena 1 SKS saya berikan cuma 3 ya, saya berikan cuma 3. Tapi 3 ini kenapa saya pilih? Karena ternyata di antara kita justru banyak yang melupakan yang 3 ini. Banyak yang melupakan yang 3. Apa itu? Siap-siap untuk mendengarkan ya. Biasanya panjenengan kalau lagi ngajar, pas lagi di depan, enak-enaknya ngajar, ada muridnya bicara sendiri, bagaimana? Apa dijarne? Apa marah? Hah? Marah toh? Nah, sekarang panjenengan jadi murid saya. Jadi jangan ngomong sendiri, dengarkan saya. Daripada saya marahi nanti panjenengan. Baik, apa sih parameternya sehingga kita ini bisa menjadi manusia yang dicinta oleh Allah? 3 saja. Yang ini sering kita lupakan, kita remehkan. Yang pertama, maka baginda Nabi menyampaikan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kunci yang pertama, cintailah siapa saja yang ada di bumi, sehingga kamu akan dicintai oleh yang di langit. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata kunci pertama, kita itu harus menyayangi siapa saja yang ada di bumi. Nah, sekarang konkretnya bagaimana? Nah, kan begitu. Karena ini akademisi, konkretnya bagaimana?
panjenengan bapak ibu guru berada di lingkungan pendidikan, maka terapkan hadis baginda Nabi, apa? Irhamu man fil madrasatik. Sayangilah siapa saja yang ada di lembaga sekolahanmu, agar supaya apa? Yarhamukum man fis sama, agar supaya dirimu dicintai oleh yang ada di langit. Siapa saja yang ada di sekolah? Yang pertama, murid. Ya, murid. Sayangi murid. Sayangi murid jangan diartikan yang lain loh ya. Sayang guru kepada muridnya. Maksudnya apa? Didiklah murid-murid kita dengan cara mendidik yang baik, yang benar. Pada saat mengajar, masukkan rasa ikhlas di dalam hati. Nah itu, masukkan rasa ikhlas. Sehingga apa? Saat mengajar akan betul-betul memberikan ilmu yang bermanfaat. Sayangi mereka. Kemudian setelah murid siapa? Teman sejawat. Teman sejawat. Jangan suka menyakiti hati temannya. Kalau bisa, hadirnya panjenengan di sekolah itu selalu dinantikan oleh teman yang lain. Kalau sehari saja panjenengan tidak ketemu, tidak kelihatan, teman panjenengan rindu setengah mati. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, enteng gak kadek modal. Kalau ketemu sama teman sejawat di sekolah, uluk salam assalamualaikum dengan tabasam, tersenyum, ojo ngetotok. Ya, jangan suka pilih elek, masih ayu lek elek. Tersenyum, tanyakan bagaimana kabarnya, sehat apa enggak. Cukup dengan modal begitu. Maka kalau kita bisa menebarkan kasih sayang di antara sejawat kita di sekolah, subhanallah, tidak hadirnya panjenengan sehari saja sudah membuat teman panjenengan rindu setengah mati. Tapi lek teko nang sekolahan, ya, lambene wis muncung, ketemu yo gak nyopo, ya, sudahlah, seminggu sampean cuti gak digoleki mbek koncone. Malah lek iso didungakno mandara oleh SK penempatan baru gitu. Nah, kemudian setelah kepada teman sejawat, bagaimana? Oh, panjenengan PNS, berarti panjenengan punya atasan. Iya apa enggak? Kalau saya enggak punya atasan. Atasan saya Allah. Saya enggak punya atasan. Wong aku paling dhuwur di yayasan. Berarti gak ono atasanku meneh. Nah, bagaimana? Maka bertanggung jawablah hubungan dengan baik. Caranya bagaimana? Ingat, saya tadi mengatakan ojo bingung-bingung golek rasa cintai menungso. Gak usah bingung. Carilah rasa cinta dari Allah. Selama ini kita kan terlalu sibuk berusaha mencari bagaimana caranya agar orang lain itu cinta kepada kita. Nggih napa mboten? Kula ulangi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selama ini kita ini terlalu sibuk memikirkan cara bagaimana supaya orang lain itu cinta kepada kita. Iya apa enggak? Tetapi kita lupa memikirkan bagaimana caranya supaya Allah cinta kepada kita. Contohnya coba panjenengan bapak-bapak ibu guru kalau dapat surat cinta misalkan, undangan dari kepala dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo misalkan, diharap kehadirannya saudara Joko menghadap kepala dinas pendidikan besok pagi jam 7 misalkan, kira-kira panjenengan datang ke dinas pendidikan itu jam 7 apa jam 7 lebih? Jam 7 kurang. Jam 7 kurang kan? Ya. Tapi lek misalkan terus panjenengan oleh surat cinta teko Gusti Allah, Joko, aku harap kedatanganmu
karena kamu aku telah rindu kepada dirimu. Kapan itu? Nanti siang jam 11.30 saat muadzin mengumandangkan adzannya. Kira-kira sampean teko jam piro iki? Jam 1. Paling teko jam 2 lewat seprapat wis memancik asar. Iya benda. Lo ngaku jujur. Masih wis musola kene masjid adzan Allahu Akbar kupinge kerungu. Lo itu artinya apa? Allah mengundang kita bapak-bapak ibu-ibu. Karena saat itu Allah ingin bertemu dengan kita. Lo kalau sampai diundang kepala dinas pendidikan saja jam 7, setengah 7 sudah datang karena sampean takut telat. Kenapa? Kepada zat yang menciptakan sampean, yang menghidupkan dan mematikan sampean, kenapa sampean enggak takut terlambat? Abot ini pancen ngene wong puger kok lek ceramah koyo ngene pancen orang Sidoarjo biar kaget ya kan. Saya tidak pinter banyol memang, makanya saya kalau ceramah itu Beb, ceramahnya kok enggak lucu. Loh lek sampean kepingin lucu yo nyewa kirun tau. Kepingin lucu nyewa aku keliru. Nah ini loh ayolah hadirun rahimakumullah. Berarti kita selama ini begitu sibuk mencari dan mengejar rasa cinta dari manusia, tetapi kita lupa kita ingin mendapatkan cinta kasih dari Allah. Dan parameter pertama ya, 1 SKS, jangan panjang-panjang. SKS yang kedua, parameter yang kedua, apa itu? Agar supaya kita dicintai oleh Allah. Nah kesimpulan yang tadi, tebarkan kasih sayang dimanapun, di kampung, di sini. Kalau sampean menebarkan rasa kasih sayang kepada masyarakat, masya Allah, masyarakat kangen sama sampean. Sampean punya kesibukan, kerepotan, nggak usah diminta, datang nulungi, ya apa enggak? Tapi lek sampean di masyarakat welek pak, dijaluki nyantol listrik siji ae, waduh ngomele sak jam. Ono tanggane kate ngelairno dijaluki 3 ngeterno mobile yo 3, pura-pura turu. Kalau seperti itu, maka jangan harap masyarakat akan cinta kepada kita. Karena apa? Karena Allah sudah tidak mungkin cinta kepada kita. Jadi jangan berharap manusia akan cinta kepada kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, parameter yang kedua. Ini kadang kita juga sering melupakan. Apa itu? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhanmu dari Allah, maka tunjukkan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Bagaimana caranya? Yo lek salat iku yo tunjuk oleh awakmu sehat wong. Ojo wayahe salat koyok-koyoke awakmu greges. Bagaimana caranya? Salatmu koyok wong jempalitan. Sholat duhur 4 rakaat gak sampai 5 menit iki maca apa? Awak dhewe lho sampean lho duduk wong Arab. Kan nggih, ilate ilat Jawa. Hono caraka. Kula mawon wong Arab dikongkon sholat duhur 5 menit nyerah kula. Lho sampean lek dijak rapat ambek kepala sekolah, mulai jam 1 sampai asar betah. Dijak pertemuan ambek Gusti Allah. Ya Allah, panjenengan ini gak kangen tambah Gusti Allah Pak Bu, gak pernah kangen tambah Gusti Allah. Loh saat sholat itu, itulah saat kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmati waktu sholatmu, ojo kesusu-susu. Sholat yang tenang, usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Waca kabiro, macane yo ojo cepet-cepet, wis gak ro artine macane cepet pisan.
Mari ngono maca Fatihah, Pak, pelan-pelan. Habis gitu surat-surat pendek. Nah, nikmati waktu kita berdua dengan Allah. Kapan? Ya waktu sholat itu. Itu yang pertama. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat sehat. Kemudian apa? Setelah nikmat sehat, nikmat rezeki. Allah memberikan rezeki kepada kita, maka Allah itu senang kalau rezeki itu kita tunjukkan kepada Allah. Lo caranya bagaimana? Ojo medit. Sertifikasi ini mari cair, JPN 2,5%. Ngakak sama operator yang medit sampean. Saya ketemu ngakak operator. Sertifikasi ini 4 juta, malah ketit temen sampean. Gak on operator gak kira melebu itu sertifikasi ini sampean. Lo sudah tugas, lo lek diantem sudah tugas gak dikai sertifikasi sampean ya apa? Sampai Pak Jokowi terus dicabut saiki. Sudah tidak perlu sertifikasi. Ya apa kira-kira? Makanya ojo medit-medit. Ada yang operator sini? Waduh, seneng operator. Maka fahadits, tunjukkan rezeki yang diberikan oleh Allah. Ibu-ibu saya tanya nih, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu punya enggak baju yang dipakai nih satu setel harganya 300-400 ribu mungkin lebih? Punya? Enggak punya. Lo kok melas temen sampean? Lo digenangan digaji nih rek. Ibu kepala sekolah nih. Saya lihat ya, ibu-ibu ini diundang kepala sekolah ke sini, masya Allah bajunya. Seandainya tadi sampean mau berangkat ke sini, ibu-ibu, kok bajunya ketumpahan kopi, panjenengan ganti baju atau enggak ke sini? Mau berangkat ngombe kopi numplek, kira-kira ganti apa enggak? Ganti toh? Kenapa? Karena kepingin tampil yang baik. Diundang ibu kepala ya. Kira-kira saya tanya sekarang, bapak-bapak itu juga, sampean tahu gaya kelambi 400.000 saat sholat? Lah iki lho kelambi batik iki larang-larang iki. Loh, saya ini tanya, pernahkah sampean datang ke masjid, sholat, menghadap Allah, menggunakan sarung yang harganya 300 ribu, baju takwa yang harganya 200 ribu? Pernahkah? Ya, apa sampean ini? Ibu-ibu, ya apa? Sampeyan bendino ndonga njaluk rezeki nang Gusti Allah, sudah dikasih rezeki, bisa beli mobil, bisa bangun rumah mewah. Lo pada saat ngadep Gusti Allah, sarung sing 3 tahun wingi ya pancet sampeyan gawe. Klambi takwa putih 3 tahun pancet digawe. Warnane gak jelas, putih gak putih, coklat gak coklat. Lo ini saat kita menghadap kepada pemilik rezeki, kepada yang akan membagikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu kalau sampean bisa beli baju yang untuk begini ini 300 ribu, harusnya sampean siapkan baju khusus untuk aku menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah, bermunajat kepada Allah, 500 ribu. Ngono lho. Tarik. Sarunge mate urip wadimor. 35.000 bisa. Iya, oleh tahlilan itu disimpan di Gerioyo, ngelontong digawe, Pak. Tuku BHS ngono lho. Sekali-sekali koyo aku iki lho. Apa iki merek iki? Adha. Lho. Oh, online rek. Sak
sini sak tarik gak ono sing duwe. Ngadep Gusti Allah sing ganteng. Sampeyan takon nang omah ibu kepala sekolah ndek minyak wangi. Salat di masjid ambune lebus. Gak cocok belas SMP 1 tarik, SMP 1 tarik. Ya. Nah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka setelah itu apa? Kalau kita sudah diberikan oleh Allah rezeki, tunjukkan kepada Allah bagaimana caranya. Seringlah santuni fuqara wal masakin. Bu, ibu-ibu, kalau istri baginda Nabi dulu masak, maka baginda Nabi mengatakan, wahai istriku Aisyah, perbanyaklah maraknya. Marak itu kuahnya. Kamu tambahi kuahnya. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada tetangga. Lantaran apa? Irunge tanggamu iku mambu lewatmu masak wong. Masak gule, masak semur, mambu. Lho itu dinteni ambek tangga gak teko-teko iki rek. Buka poso gawe kolek-kolek duren ambune teko ndi-ndi. Tanggane mandar muga lek kiriman sampai mari terawih gak teko-teko sak mangkok. Sampeyan kek ambune tok. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba nanti pulang nyampe rumah, ibu-ibu buka lemarinya, mulai lihat, oh iki kelambi aku sing wis 2 tahun ini tuku. Bapak-bapak yang ngono, oh iki aku celono sing wis 2 tahun ini tuku. Jupuken bu, jupuken jupuk ditompok sing wis 2 tahun. Apa? Kekno fuqara masakin. Wani gak? Dua ini kutok jare. Melas temen. Saya itu ya, itu tanya istri saya, bojoku lak podo sih guru kayak sampean sih. Ya, lo makanya guru itu mulia. Makanya dulu saya punya cita-cita sik lancing. Aku kepingin duwe bojo, lek duduk guru, dokter. Oh, dituruti mbek Gusti Allah, guru. Dokternya enggak, wis oleh guru. Sampeyan aja manas-manasi. Tersipu-sipu istri saya. Coba baju yang sudah 2 tahun itu, lo sampeyan dong, setahun ya udah digawe kelambine. Apa angele sih tangan? Abot tangan iki diambil, lebokno tas, kekno tanggane. Apa? Angel. Cek kedunyane sampeyan. Saya setiap tahun itu ambil, kasih no. Ya si api-api pak. Lantaran kelambiku sak lemari. Loh sak lemari kelambiku gaya aja deh. Le ya apa? Iki sik tas tuku wingi umroh iki oleh 2 minggu sekan. Loh made in Saudi. Saya ambil itu. Punya istri saya ambil. Punya anak ambil. Apa? Kasihkan. Untuk kita itu bukan merupakan baju yang sudah masih berharga ndak, tetapi untuk orang lain diberikan baju itu, mereka bahagianya luar biasa. Maka pada saat kita memasukkan idkhalus surur fil qalbin nas, saat kita memasukkan rasa bahagia di hati manusia yang lain, maka saat itu Allah akan mengganti kebahagiaan ke dalam diri kita. Ojo medit-medit. Kelambi disimpen, padahal gak digawe lho, disimpen, dikakno wong ngamuk. Masalah wong ini iso-iso lek nelek metu cambahe dipangan mana cambahe. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, tunjukkan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita tunjukkan kepada Allah. Lo bukan pamer, bukan, tergantung niat sampean. Kalau niat sampean memang riya, ya, tapi niat demi Allah, aku ingin membahagiakan Allah. Contoh, sampean sudah belikan anak, sampean membelikan anak sepeda motor baru, kok kemudian sepeda motor itu tidak dipakai sama anak sampean, ditaruh tok, kira-kira sampean bahagia apa ngamuk? Ayo, bahagia apa ngamuk? Sing lanang bapak-bapak nukokno kebaya rego 750.000 dek ibu-ibu tibake disimpen tok gak tau digawe.
Acara kemantenan gawe kebaya ijo, sunatan gawe kebaya ijo, acara kematian yo gawe kebaya ijo. Iku tok digawe. Sampean mangkel gak? Bapak-bapak ini loh, sampean gak jawab sih. Sampean gak sampai KKM lapok. Apa boleh gak tahu kok no? Iya jare. Ya Allah. Lah terus sampean nyambut gawe apa, Pak? Gak tahu kok sing wedok. Saya istri saya tak suruh milih. Pilih yang kamu suka. Bayarnya ya bayar dewe. Podo ae. Yo mosok pengasuh pesantren ngono ae gak mungkin lah. Iku kan kelas guru SMP 1 tarik. Ya, yang kedua, maka kalau kita bisa menunjukkan apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menjadi bangga bahagia. Nah, kepada saat itulah kita akan termasuk sebagai manusia yang dicinta oleh Allah. Udah, berarti berapa tadi parameternya? Berapa? Loh, ndak yang saya tak jelas lagi lo biro iki mau wisan. 2. Yang pertama apa? Ayo murid-murid ulangi lagi. Yang pertama apa tadi? Hah? Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, agar supaya apa? Engkau disayangi oleh Allah. Yang kedua tadi apa? Terhadap nikmat-nikmat Allah maka tunjukkan, perlihatkan. Sampun nggih? Nah, yang ketiga ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Rungokno temen iki. Apa itu? Hifdzul lisan. Apa itu? Menjaga lisan. Loh kok lisan? Pak, Bu, lisan ini kecil kan? Gak ono menungso sing lisane 10 cm, gak ono. Ada ndak manusia yang lisannya 10 cm? Gak ada. Ya, paling 4 cm, 5 cm. Lek 7 cm medeni lisan. Tapi dari yang kecil ini kata Imam Al-Ghazali apa? Inna khataral lisanal adim. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya bahayanya lisan itu begitu sangat besar. Karena ternyata yang kecil inilah yang menjadi pencetak dosa terbanyak bagi manusia. Bahaya. Maka lisan harus kita jaga kalau kita ingin menjadi manusia yang dicinta oleh Allah. Bagaimana menjaga lisan? Maka menjaga lisan itu ada 2 macam. Yang keluar dijaga, yang masuk juga dijaga. Loh, itu loh. Sing metu iki dijaga, sing mlebu ya kudu dijaga. Maksudnya bagaimana? Yang keluar itu adalah kata-kata kita, omongan-omongan kita. Itu harus kita jaga. Jangan sampai di tengah masyarakat kita dicap sebagai pembohong. Lantaran apa? Setiap kata yang kita ucapkan selalu penuh dengan kebohongan. Jangan sampai di tengah masyarakat kita dicap sebagai tukang gibah. Lantaran apa? Lisan kita tidak kita gunakan mengatakan sesuatu kecuali semua isinya menggibah. Semerap menggibah. Apa itu menggibah? Rasan. Hati-hati. Iki lho wis Ramadan tanggal 20. Bodoh riyo wis kurang 10 dina meneh. Busule iki apa sih? THR gak metu-metu. Ojo-ojo duwike diselem dhewe. Lah. Enteng gak itu? Enteng kan? Enteng. Dalam kondisi puasa. Wah, kepala sekolah anyar. Alah, ibu nior. Aku wis ati pensiun, wis senior pisan. Makane sampean wis senior ati pensiun, Pak, gak didadekno kepala sekolah. Soal wis mambu lemah. Coba gampang lisan itu. Jangankan sambil ngomong-ngomongan, sambil tidur pun lisan itu bisa mencetak dosa bagi kita. Wis enak kari turu ambek bojone, pelaur ngrasani koncone.
Lho mbok garapen bojone lak mari sih. Oleh ganjaran ngerasane koncone. Masya Allah, lisan ini ya. Wis didukno THR riyaya kurang seminggu. Lisan dibuka amplope tanda tangan. Wah, ya apa sih kepala sekolah anyar iki? Biasa lho 400.000. Iki kok 300.000 iki. Paling ya dipangan dhewe. Ya kan? Gak dikekno ngomel, dikekno apa iku? Apa iku mau? Lisan. Jangan sampai kemudian orang mengatakan kita ini tukang adu domba, tukang namimah. Lantaran apa? Setiap omongan yang kita keluarkan isinya adu domba. Teko isu-isu nang sekolah dikira rajin, tibake wis janjian. Apa? Madulno koncone sing liyane. Adu domba, seneng kalau melihat orang lain itu panas suasana. Namimah, tukang adu domba. Makanya hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai di dalam rumah tangga kita ini ada tukang adu domba. Kalau sudah di rumah tangga, bapak, ibu, anak, lah kok ini ada salah satu yang tergolong tukang namimah, wis toh, delok ora ono ademe rumah tangga. Lantaran adu domba terus. Nah, oleh karena itu hifdzul lisan, jaga omongan kita. Jangan sampai lisan ini menjadi pencetak dosa terbesar bagi diri kita. Yang kedua, itu tadi yang keluar. Maka yang masuk pun juga harus kita jaga. Hati-hati. Bagaimana itu? Jangan berikan kesempatan sesuap nasi pun, seteguk air pun yang masuk ke mulut kita, masuk ke mulut istri kita, masuk ke mulut anak-anak kita dari barang yang haram. Jaga betul itu. Lantaran apa? Satu suap nasi yang masuk dari barang yang haram, maka akan tumbuh menjadi darah, akan tumbuh menjadi daging. Maka semuanya itu selalu penuh dengan keharaman. Dan salah satu ancaman dari Allah apa? Tidak akan pernah diterima doanya orang yang masuk sesuap nasi di dalam perutnya dari barang yang haram. Selamanya tidak akan diterima. Ayo kita jaga itu, ya, hati-hati. Oleh amplop, ojo seneng-seneng takon pak, iki duwe opo. Begitu oleh amplop gak takon asal usule tekon di takon, tibake pemotongan PIP. Ayo. Jadi agak sing meneng iki bahaya. Babe bisa kok weruh lho, aku duwe yayasan. Gak ono rahasia sampean kecekel aku kabeh. Hati-hati, PIP itu haknya anak-anak kita, murid kita. Sampean potong 100.000 haram. Wis. Sampean kerja, ibu-ibu, bapak-bapak tanda tangan kan? Ya. Kemudian PNS itu diambil sumpah enggak? PNS itu diambil sumpah enggak waktu pengangkatan? Sumpah atas nama siapa? Atas nama Nyai Roro Kidul, opo iblis, opo atas nama Allah? Berarti yang menjadi saksi sumpah sampean adalah Allah. Sampean sehari sesuai tupok si panjenengan berapa jam sampean ngajar? Tugas sampean ini lho PNS. Lho, kalau sing wani ngomong lagi ini. Loh, hati-hati. Dari yang begini yang bisa menggelincirkan kaki kita ke neraka besok. 7 jam. Dari jam berapa? Jam 7 sampai jam berapa? Jam 2. Jam 12 wis mulai sampai. Loh, apakah itu korupsi? Jelas itu korupsi. Hah? Absensi. Ya. Berarti tidak bisa temenan kah? Ojo ngapusi aku. SMK saya tuh informatika loh. Jadi paling lihen jebol kayak ngono. Nah, ayo kita jaga bapak-bapak, ayo al-hadirun, ibu-ibu, apa? Untuk diri kita, terutama untuk orang-orang yang kita cintai. Siapa? Istri kita, suami kita, anak-anak kita.
Jangan sampai tumbuh darahnya, tumbuh dagingnya dari barang yang haram. Nah inilah ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkadang kalau kalian panjenengan niki cuma ngutamakno sholat. Kalau kalian panjenengan cuma ngutamakno sholat. Kepingin diarani uang sing takwa nang Gusti Allah, sholat. Loh apa sholat tidak boleh? Boleh. Tapi sholat itu cuma urusan kita sama Allah. Terkadang awak dhewe wis bangga sama sholat kita. Wah alhamdulillah aku gak tahu ninggalno sholat 5 waktu. Yakin sholat sampean keterima? Yakin sholat kita ini diterima sama Allah? Gak ada manusia yang yakin. Wong sampean maca takbiratul ihram tok sing khusyuk. Maca Al-Fatihah wis eling THR durung teko. Apanya yang mau diterima sholat kita ini? Nah sehingga apa? Selain ibadah-ibadah mahdhah itu jangan lupakan tadi 3 ini. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang dicinta oleh Allah, tebarkan kasih sayang di muka bumi. Sayangilah manusia yang lain. Yang kedua, nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita tunjukkan. Sampean iso tuku HP 6 juta, 7 juta, ojo sampean gawe TikTokan tok. YouTube, TikTok, Instagram, artis dimeloi. Sampai mangane artis apa weruh. Sampai turu artisnya gawe klambi apa weruh. Tapi gak tahu gawe sampean memperdalam ilmu agama. Lek ceritane artis sampean paham, artis iki pegatan. Duwe anak piro? Jenenge piro? Saiki duwe gendaan maneh sapa? Apal sampean. Tapi nang bojone Rasulullah sampean gak ngerti. Anak Rasulullah sapa gak ngerti, putune sapa gak ngerti. Itu kalau saya ngomong ke santri, itu manusia terkucluk di dunia itu. Gunakan maka nikmat yang diberikan oleh Allah. Ayo kita tunjukkan kepada Allah. Mulai besok berangkat ke masjid pakai baju yang terbaik. Tukokno Bu. Bapak Ibu, apa Almia ngono lho. Sampean pokoknya merek gak terkenal belas. Tukune di pasar Keremping misalnya. Sarung tukokno BHS ngono lho. Mari ngono nggih parfum. Kayak saya Pak, parfum saya Bu Ibu, Bapak-bapak gak pamer. Gak pamer. Supaya motivasi. Di meja rias itu hari ini pakai aroma ini, besok aroma ini, besoknya lagi aroma ini. Saya punya 7 aroma yang berbeda. Lantaran apa? Aku kepingin saat sholat ngadep nang Gusti Allah, malaikat kanan kiri iki Masya Allah, Isa kira ambune cek wangine ngono lho, dadi betah malaikat Pak. Lho sampean pancen sengaja jane malaikat gak betah. Makanya gak tahu gawe lengo wangi sing harum begitu ya. Pakai pakaian terbagus saat menghadap Allah. Karena kalau begitu insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Ono lho sing kudune mati umur 55 ditambah mbek Allah sampai pensiun baru mati. Lho kan itu nambah rezeki. Timbangannya sampean mati umur 45. Sing terima pensiun sapa? Sing terima pensiun sapa? Bojone kan? Makanya aku gak gelem dadi pegawai negeri. Aku wis pangkat mayor tak tinggal. Larang nopo? Gak enak. Pensiun gak tak ambil. Pensiun saya udah tak ambil. 14 tahun di militer. Silahkan kamu mau ambil. Karena apa? Saya diganti yang lebih besar oleh Allah. Oh, ngono loh. Makanya aku bentahun gak tahu minta ini THR. Sampean kan nonton itu THR. Iki kurang 7 dino iki THR iki. Kurang 5 dino THR iki. Bojoku ya ngono wae. Kalau saya malah memberikan THR. Yo, ayo. Lebih hebat ndi? Aku apa sampean? Sampean tak ngene. Sayang ini. Ayo lebih apik sing ndi? Makane ojo medit-medit. Mari oleh teko ngene iku elekno. Ngono lho. Ada yang
Sertifikasi itu keluarnya tanggal piro sih, Mas? 3 bulan sekali. Aku lo gajine bojoku piro gak ero Pak sampai saya. Gak tahu saya. 4 juta, 5 juta piro gak ero. Berapa tanggal berapa? Sertifikasi cair. Tidak tentu, anggap tanggal 15 pertengahan bulan ya. Adakah di sini ini manusia-manusia yang katanya Rasulullah afdol, mulia di sisi Allah, adakah saat terima sertifikasi langsung 2,5% aku ambil, aku berikan ke yatim piatu fakir miskin? Ono? Langsung apa entek? Potong Bank Jatim, potong koperasi. Mangkane sampean niku aja akrab-akrab ambek Bank Jatim. Sampean seminggu sepisan moro nang Bank Jatim sampean. Ya koyo ngono iku akhire wis. Sertifikasi ya Allah kari 1.000. Duh, makanya gak sehat-sehat penampilannya. Ya, inilah 3 yang saya sampaikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi. Amin. Dan untuk panjenengan beserta keluarga. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, paling tidak laksanakan 3 tadi. Mencintai manusia yang lain, kemudian nikmat-nikmat dari Allah kita tunjukkan kepada Allah, kita pamerkan kepada Allah. Yang ketiga, jaga lisan. Jaga lisan, jangan kita gunakan mengucapkan sesuatu kecuali itu yang baik. Ngaten nggih? Baik, cukup 1 SKS. Sudah selesai ya? 45 menit. Ngaten nggih? Kalau saya tambahi saya yang rugi. Karena jatahnya saya. Oh, ini kalau lagi diundang Mbak Dewi susah wis. Padahal lek wong Sidoarjo ngundang aku teko kono, oh jelas iku wis, jelas. Lah saiki jelas. Jelas gak wis. Guyon ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan Allah menjadikan kita manusia yang lebih bermanfaat. Amin. Ya Rabbal alamin. Protes. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.